Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Di episode kali ini, kita akan mengetahui isi surat apostolik Paus Fransiskus tahun 2020 tentang Santo Yusuf, suami Bunda Maria. Surat apostolik itu berjudul Patris Corde, diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2020 dalam rangka menjadikan tahun 2021 sebagai tahun Santo Yusuf. Agak telat memang katekese ini, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, apa sajakah isi dari surat apostolik Patris Corde ini? Silahkan ikuti katekese santai ini. Pertama-tama kita perlu mengetahui latar belakang lahirnya surat apostolik ini. Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik Patris Corde ini untuk mengenang hari ulang tahun ke-150 pemakluman Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta, di mana gelar itu diberikan oleh Beato Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1870. Surat apostolik ini mengingatkan kita juga akan peranan Santo Yusuf dalam sejarah keselamatan manusia, sebab sejak dahulu kala sudah ada begitu banyak gelar yang diberikan oleh gereja kepada Santo Yusuf. Seperti Paus Pius ke-12 menggelari Santo Yusuf sebagai pelindung para pekerja. Paus Yohanes Paulus II menghormatinya sebagai penjaga sang penebus. Dan orang-orang memohonkannya sebagai pelindung kematian yang bahagia. Sementara bagi Paus Fransiskus sendiri, Santo Yusuf ini adalah figur atau model orang yang bekerja di belakang layar demi kepentingan dan keselamatan umat manusia. Santo Yusuf adalah seorang ayah dan pekerja yang tulus, sebab ia melindungi Yesus dan Maria demi keselamatan umat manusia. Tanpa banyak tampil dan dalam diam, ia turut serta dalam sejarah keselamatan manusia. Surat apostolik ini berhubungan juga dengan masa pandemik yang melanda dunia sejak tahun 2019 lalu. Paus Fransiskus mengibaratkan bahwa saat manusia mengalami pandemik, ternyata ada begitu banyak orang yang bekerja di balik layar dalam keselamatan manusia. Mereka adalah orang-orang biasa yang tidak muncul ke permukaan. Mereka tidak muncul dalam berita-berita utama atau surat-surat kabar terkenal. Tetapi tak diragukan lagi, mereka sedang menulis peristiwa-peristiwa menentukan sejarah kita saat ini. Mereka adalah para dokter, perawat, penjaga toko, pekerja supermarket, petugas kebersihan, pengasuh, pekerja transportasi, para penegak hukum, relawan, imam, biarawan biarawati, dan masih banyak lagi yang telah memahami bahwa tak seorang pun bisa diselamatkan sendirian. Mereka inilah diibaratkan oleh Paus Fransiskus sebagai Santo Yusuf yang bekerja di balik layar demi keselamatan banyak orang. Sehingga lewat surat apostolik ini, Paus Fransiskus mengajak agar setiap orang dapat menemukan dalam diri Santo Yusuf seorang perantara, seorang pendukung, dan seorang pembimbing pada saat-saat sulit. Sebab Santo Yusuf mengingatkan kita bahwa yang tampaknya tersembunyi atau di barisan kedua memiliki peranan tak tertandingi dalam sejarah keselamatan manusia. Kata Patris Corde berasal dari bahasa Latin yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dengan hati seorang bapa. Figur utama dalam Patris Corde ini adalah Santo Yusuf atau Santo Yosef, suami Bunda Maria. Siapakah Santo Yusuf menurut kitab suci teristimewa menurut Injil? Di sini saya akan memberikan beberapa kutipan ayat kitab suci. Yang pertama, Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu yang rendah hati. Yang kedua, Santo Yusuf adalah tunangan dari Bunda Maria. Yang ketiga, Santo Yusuf adalah seorang laki-laki yang adil. Yang keempat, Santo Yusuf adalah seorang yang siap sedia untuk melakukan segala kehendak Allah yang dinyatakan kepadanya lewat hukumnya dan juga melalui keempat mimpinya.
Yang kelima, Santo Yusuf menyaksikan sendiri Mesias lahir di kandang karena di mana-mana tidak ada kamar untuk menampung mereka. Yang keenam, Santo Yusuf menyaksikan bagaimana gembala dan 3 majus dari timur menyembah Yesus di kandang domba. Yang ketujuh, Santo Yusuf berani mengemban peran kebapaan legal untuk Yesus dan memberi Yesus nama sebagaimana dinyatakan oleh malaikat kepadanya. Yang kedelapan, Santo Yusuf mempersembahkan Yesus kepada Tuhan di bait Allah dan mendengarkan dengan takjub bagaimana Simeon meramalkan tentang Yesus dan Bunda Maria. Yang kesembilan, Santo Yusuf tinggal di Mesir dengan Yesus dan Maria untuk melindungi Yesus dan Maria dari Herodes. Yang kesepuluh, Santo Yusuf cemas ketika Yesus hilang dalam perjalanan mereka pulang saat Yesus berumur 12 tahun. Inilah 10 catatan dari Injil mengenai tentang Santo Yusuf. Ini sudah cukup untuk menjelaskan Bapa seperti apakah dirinya dan misi seperti apakah yang dipercayakan oleh Allah kepada dia. Ada 7 keutamaan Santo Yusuf yang ditonjolkan dalam Patris Corde ini. Yang pertama, Santo Yusuf adalah seorang bapa yang dikasihi. Sejak dahulu kala, Santo Yusuf adalah seorang bapa yang dikasihi oleh semua umat Kristiani. Itu terbukti dengan begitu banyaknya nama gereja yang dipersembahkan kepadanya di seluruh dunia. Begitu banyaknya lembaga religius, tarekat atau kongregasi suster-suster dan kelompok-kelompok gerejawi yang diilhami oleh spiritual Santo Yusuf dan mereka ini memakai nama Santo Yusuf. Begitu banyaknya santo-santa yang berdevosi kepadanya termasuk Santa Teresa dari Avila. Dan begitu banyak juga jenis doa dan devosi yang ditujukan kepada Santo Yusuf. Sementara itu ada satu kepercayaan umat pada Santo Yusuf yang dirangkum dalam ungkapan ite ad Yosef yang berarti pergilah kepada Yusuf. Pernyataan ini memang merujuk kepada saat kelaparan terjadi di Mesir pada zaman dahulu ketika orang-orang meminta roti kepada Firaun dan Firaun berkata kepada mereka, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Itu ada dalam Kejadian 41 ayat 55. Nah, dia adalah Yusuf anak Yakub yang dijual karena kecemburuan para saudaranya. Jadi sebenarnya inilah figur dari perjanjian lama, akan tetapi pepatah kuno ini menjadi merujuk kepada Santo Yusuf karena Santo Yusuf itulah sendi yang menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang kedua, Santo Yusuf adalah seorang bapa yang lembut dan penuh kasih. Santo Yusuf melihat Yesus bertumbuh dari hari ke hari, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Sebagai seorang bapa, tentu Santo Yusuf mengajar Yesus berjalan, memegang tangannya dengan kasih. Dan Yesus juga pasti melihat kelemah lembutan Allah ada dalam figur Santo Yusuf tersebut. Sebagai seorang bapa, Santo Yusuf pasti mengalami kecemasan seperti ayah-ayah lainnya. Akan tetapi justru lewat kecemasan Santo Yusuf itulah kehendak Allah terjadi dan sejarahnya bisa digenapi oleh Santo Yusuf ini. Lewat inilah Santo Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa memiliki iman kepada Tuhan juga mencakup kepercayaan bahwa Allah dapat bekerja melalui ketakutan, kerapuhan, kelemahan, dan juga kecemasan kita. Yang ketiga, Santo Yusuf adalah seorang bapa yang taat. Dalam Injil kita bisa melihat bahwa teladan ketaatan yang dihidupi oleh Santo Yusuf ini. Dia taat kepada Allah walaupun Allah menyapa dia hanya lewat mimpi saja. Bahkan yang menemui dia dalam mimpi bukan Allah tetapi malaikat Allah. Ada 4 momen malaikat Allah menemui Santo Yusuf dalam mimpi, dan setiap kali malaikat menemui Santo Yusuf dalam mimpi itu, dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Mimpi pertama, Yusuf sangat risau karena kehamilan Maria. Waktu itu dia tidak ingin mencemarkan nama Maria di muka umum, tetapi dia ingin menceraikannya secara diam-diam. Dalam situasi risau itu, malaikat Allah justru menemui dia dalam mimpi dengan berkata, "Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab
Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Setelah bangun dari mimpi, Yusuf langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Mimpi kedua, saat Herodes mencari Yesus untuk membunuhnya. Dalam mimpi kedua ini, malaikat Allah berkata kepada Santo Yusuf, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf tidak ragu untuk menaatinya. Tanpa bertanya-tanya tentang kesulitan yang akan dihadapi, dia langsung melakukan itu. Mimpi ketiga, saat di Mesir, Yusuf dengan kepercayaan dan kesabaran menanti pemberitahuan yang dijanjikan oleh malaikat untuk kembali ke negaranya. Lalu dalam penantian itu, malaikat datang lagi dalam mimpinya dengan berkata bahwa mereka yang mencoba untuk membunuh Yesus sudah mati dan memerintahkan Santo Yusuf untuk bangun, membawa anak itu dan ibunya bersamanya kembali ke tanah Israel. Dan lagi-lagi, Santo Yusuf menuruti perintah malaikat itu. Mimpi keempat, yaitu Santo Yusuf ketakutan saat perjalanan pulang ke Mesir. Dalam mimpi keempat ini, malaikat Allah datang kepadanya karena dikatakan dalam Matius 2 ayat 22-23, dalam perjalanan pulang setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Tapi karena dinasihati dalam mimpi oleh malaikat, maka pergilah Yusuf ke daerah Galilea dan di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Penginjil Lukas juga mencatat akan ketaatan Santo Yusuf ini bahwa dialah seorang bapa yang taat kepada pemerintah dan juga taat kepada agama. Ketaatannya kepada pemerintah ditunjukkannya ketika dia harus membawa Maria yang sedang hamil tua untuk mendaftarkan diri saat ada sensus penduduk. Dan justru dalam keadaan itulah Yesus lahir. Dan kelahirannya itu didaftarkan dalam daftar kekaisaran seperti semua anak pada umumnya waktu itu. Dan ketaatannya kepada agama dibuktikan oleh Santo Yusuf dengan membawa Yesus untuk disunat dan juga membawa pentahiran Bunda Maria setelah dia melahirkan. Yang keempat, Santo Yusuf adalah seorang bapa yang menerima. Santo Yusuf disebut sebagai seorang bapa yang menerima adalah karena Santo Yusuf menerima Maria apa adanya tanpa menuntut syarat apapun dari dia. Santo Yusuf tampil sebagai seorang tokoh laki-laki yang penuh hormat terhadap martabat perempuan. Dan itu dia buktikan dengan melindungi nama baik Maria dan juga martabat Maria. Dia tidak seperti bapak-bapak lain yang sangat gampang atau mudah mencemarkan nama baik istrinya. Yang kelima, Santo Yusuf adalah seorang bapak yang berani secara kreatif. Mengapa Santo Yusuf disebut seorang bapa yang berani secara kreatif? Saya akan memberikan beberapa contoh yang disebut dalam surat apostolik ini. Yang pertama, saat Maria mau melahirkan Yesus di kandang domba, apa yang dilakukan oleh Santo Yusuf? Kitab suci memang tidak menulisnya, tetapi kita bisa membayangkan bahwa Santo Yusuf pasti mempersiapkan segala sesuatu untuk persalinan. Dia pasti mengatur sedemikian rupa kandang itu dengan caranya sendiri sehingga kandang itu menjadi tempat yang layak bagi kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, berhadapan dengan situasi ketika Herodes mencari Yesus untuk membunuhnya. Sekali lagi dalam mimpi memang dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada Yesus dalam mimpi untuk menyuruh Yusuf pergi ke tempat lain. Bagaimana proses mereka pergi tidak dikatakan dalam kitab suci. Akan tetapi kita bisa membayangkan bagaimana Santo Yusuf mencari waktu yang tepat untuk kabur. Yang ketiga, Injil tidak mencatat berapa lama Yesus, Maria dan Yusuf tinggal di Mesir. Akan tetapi kita bisa membayangkan bahwa ketika mereka tinggal di Mesir, Yusuf sebagai seorang ayah pasti kreatif mencari pekerjaan. Dia pasti mencari tempat atau mencari rumah bagaimana bisa mereka tinggal. Jadi kita lagi-lagi bisa membayangkan bahwa Santo Yusuf sebagai seorang bapa pasti kreatif mencari cara bagaimana Maria dan Yesus itu bisa hidup. Yang keenam, Santo Yusuf adalah seorang bapa yang bekerja.
Seperti yang kita sudah ketahui bahwa Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu yang bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Dari dia, Yesus belajar tentang nilai, martabat, dan kegembiraan apa artinya makan roti yang merupakan hasil usaha sendiri. Jadi singkatnya adalah, Santo Yusuf bekerja secara jujur bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya. Yang ketujuh adalah Santo Yusuf sebagai bapa dalam bayang-bayang. Santo Yusuf sebagai seorang bapa dalam bayang-bayang adalah bertitik tolak dari tulisan seorang penulis Polandia yang bernama Jan Dobrazinski dalam bukunya The Shadow of the Father. Dia menuliskan kehidupan Santo Yusuf dalam bentuk sebuah novel. Dengan gambaran yang menggugah hati tentang bayang-bayang, ia menjelaskan bahwa sosok Santo Yusuf yang di hadapan Yesus adalah bayang-bayang di dunia akan Bapa Surgawi yang menjaganya, melindunginya, tidak pernah meninggalkannya untuk mengikuti langkah-langkahnya. Orang tidak pernah melihat sikap frustasi dari Santo Yusuf, tetapi suatu kepercayaan. Sikap diamnya yang teguh, tidak berisi keluhan-keluhan, tetapi selalu merupakan sikap penuh kepercayaan. Dunia membutuhkan para bapa. Dalam arti tertentu, kita semua selalu berada dalam keadaan Yusuf, yang berarti bayang-bayang bapa satu-satunya di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga bagi orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar, seperti yang ditulis dalam Matius 5 ayat 45. Sahabat Santo Paulus, sebagai kesimpulan dari katekese Santai tentang surat apostolik Patris Corde ini, saya mau menekankan bahwa tujuan surat apostolik ini dibuat adalah untuk meningkatkan cinta kita kepada Santo Yusuf, untuk mendorong kita memohon kepengantaraannya dan meneladan keutamaan dan semangatnya. Satu hal yang harus kita ketahui bersama adalah misi khusus para orang kudus bukan hanya untuk menganugerahkan mukjizat dan rahmat kepada kita, melainkan untuk menjadi perantara kita di hadapan Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Musa. Tetapi pengantara kita satu-satunya kepada Allah adalah Yesus sendiri, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi para orang kudus itu membantu semua umat beriman untuk mengejar kesucian dan kesempurnaan. Hidup mereka adalah bukti nyata bahwa menghidupi Injil itu sangatlah mungkin. Dari Santo Yusuf, suami Bunda Maria ini, kita bisa belajar banyak hal dan juga meneladani sikapnya, teristimewa sikap kepasrahannya kepada Allah Bapa di surga. Sampai ketemu di episode selanjutnya.